Di bawah langit kelabu Mr. Cornelis pada kurun 1840-an, di sebuah warung sederhana yang dipenuhi aroma rempah dan asap dapur, Nyonya Oji Kim Nio duduk anggun dengan jarum sulam di tangan. Ia tengah menyulam sepasang kasut, namun pikirannya melayang menanti kekasih gelapnya, Tan Ajong. Kim Nio, istri sah Lee Asam, telah menjalin cinta terlarang dengan Ajong. Sebuah rahasia yang mengguncang kesetiaan rumah tangganya. Namun, di balik dinding tipis warung, sepasang mata kecil milik Lee Koinyan, anak Lee Asam dari istri pertamanya yang telah tiada, mengintip dengan hati penuh tanya. Bocah itu menyaksikan pengkhianatan itu berulang kali, namun diamnya menyimpan badai. Lee Asam, suami Kim Nio, tak pernah mencium aroma pengkhianatan di rumahnya. Ia mempercayai istrinya sebagai pendamping setia hingga akhir hayat. Tan Ajong, yang dengan dermawan meminjamkan uang untuk menyelamatkan warung keluarga, ternyata menyimpan niat licik. Ia sengaja memperkenalkan Lee Asam pada Chandu, menjerumuskannya ke rumah sakit untuk menenggak Apyun. Di saat Lee Asam terlelap dalam kabut candu, Ajong leluasa merangkul Kim Nio, wanita cantik yang telah memikat hatinya, dengan rencana menjadikannya istri. Lee Koinyan, bocah berusia 10 tahun, dipenuhi kebingungan. Dalam hatinya, ia bertanya, mungkinkah seorang wanita memiliki dua suami? Rasa ingin tahunya membawanya bertanya pada sang ayah. Dengan polos, ia berkata, kalau lelaki punya 2 atau 3 istri, itu biasa, tapi apa ada perempuan yang punya 2 suami? Lee Asam, terkejut, menjawab, mana ada hal seperti itu. Namun, Koinyan dengan lugas menukas, di rumah kita, ayah, setiap ayah pergi, Tan Ajong datang, memeluk dan mencium ibu, lebih mesra daripada ayah sendiri. Kata-kata itu bagai petir di siang bolong, menghancurkan kepercayaan Lee Asam. Kemarahan membakar hati Lee Asam. Ia bersumpah akan menghadapi Ajong. Kesempatan itu tiba di rumah sakit, saat Ajong berpura-pura menagih utang. Dengan suara gemetar penuh murka, Lee Asam berkata, mengapa aku harus bayar utang? Utang itu sudah lunas, istriku yang membayarnya untukku. Kalian berdua telah mencoreng kehormatanku, mempermalukan rambut putihku ini. Jaga dirimu, Ajong. Ajong tak ingin rahasianya terbongkar di hadapan orang banyak, diam 1000 bahasa. Namun di hatinya ia telah merancang niat jahat, menghabisi Lee Asam untuk merebut Kim Nio. Malam itu, setelah Lee Asam tertidur pulas dalam mabuk candu, Ajong mengajak 2 kaki tangannya, Sidul dan Kainun, ke tempat sepi untuk merencanakan kejahatan. Setelah berunding, Ajong menyelinap ke rumah Lee Asam, di mana Kim Nio telah menanti dengan penuh gairah, tahu bahwa suaminya tak akan pulang cepat. Sementara itu, di rumah sakit, Lee Asam tersadar di tengah malam. Kepalanya pening, pandangannya kabur. Dengan hati gelisah, ia memikirkan nasib anaknya, Koinyan, yang kini dibenci ibu tirinya. Ia tahu, menitipkan anaknya pada Lee Asi, pamannya di pondok Cina, bukanlah pilihan baik. Karena Lee Asi sendiri hidup serba kekurangan. Dalam kegelapan malam yang pekat, di bawah ancaman hujan, Lee Asam bergegas pulang. Khawatir Ajong telah mengganggu keluarganya. Jalan yang dikenalnya baik membuatnya melangkah pasti meski gelap. Namun, saat melintasi tebing di dekat galangan sawah, ia disergap Dul dan Kainun. Perkelahian sengit terjadi. Lee Asam, meski tak bersenjata, melawan mati-matian. Namun tikaman di punggung dan kepala merobohkannya. Darahnya bercampur dengan air hujan, dan jasadnya dibuang ke tempat tak diketahui. Keesokan harinya, kabar hilangnya Lee Asam mengguncang pasar Minggu. Kepala kampung dan orang-orang bayaran Ajong berpura-pura mencari, namun tak menemukan jejak. Desas-desus menyebar, ada yang menduga Lee Asam kabur karena utang, ada pula yang curiga ia dibunuh. Ajong, dengan licik, melapor ke polisi, mengaku terakhir bertemu Lee Asam di rumah sakit, sehingga terbebas dari kecurigaan. Lee Koinyan menjadi yatim piatu seketika. Beruntung, seorang tetangga mengantarkannya ke rumah Lee Asi di pondok Cina. Di sana, ia membantu di kebun dan warung. Namun neneknya kerap memarahinya, membuatnya merasa terasing. Suatu malam, ia bermimpi didatangi ayahnya yang berlumur darah, berpesan agar menuntut balas pada Ajong, Dul, dan Kainun. Pagi harinya, dengan hati penuh duka, Koinyan melarikan diri dari rumah pamannya. Sementara itu, Dul dan Kainun, yang tak kunjung mendapat bayaran dari Ajong, merasa dikhianati. Mereka bersekongkol untuk mencuri kerbau Ajong,
namun tertangkap polisi. Di hadapan hakim, mereka mengungkap kejahatan Achong, tetapi tanpa saksi, keterangan mereka dianggap dusta. Achong, dengan kelicikannya, lolos dari tuduhan. Ia bahkan menikahi Kim Nyo, mengklaim hanya ingin menolong istri sahabatnya, Lee Koe-nyan, dalam pelariannya. Bertemu Haji Muhamin, seorang dermawan yang berjanji merawatnya dengan syarat masuk Islam. Koe-nyan pun menjadi Bahram, belajar mengaji dan pencaksilat bersama 4 sahabatnya, Rajak, Musin, Jenal, dan Saban. Setelah Haji Muhamin wafat, Bahram mewarisi harta dan ilmunya. Namun ia tak peduli pada kekayaan. Pesan ayahnya untuk membalas dendam terus menghantuinya. Bertahun-tahun kemudian, Bahram menemukan Dul dan Kainun di Mr. Cornelis. Dengan cerdik, ia mendekati mereka, berpura-pura meminta bantuan. Mereka bertujuh Bahram, Dul, Kainun, Rajak, Musin, Jenal, dan Saban berkumpul di rumah Bahram di tepi Kali Ciliwung. Di malam yang sunyi, mereka merencanakan pencurian di rumah Nyonya Eses di Gambir, sekaligus membalas dendam pada Achong. Pencurian itu sukses, menghasilkan emas, intan, dan uang, dilakukan dengan rapi tanpa jejak. Rencana berikutnya adalah menangkap keluarga Achong, Kim Nyo, adik Achong, In Nyo, dan Achong sendiri. Dengan menyamar sebagai polisi, mereka menawan Kim Nyo dan In Nyo di pasar Glodok, lalu mengurung mereka di Gua Jelambar. Rajak ditugaskan menjaga tawanan, sementara yang lain berburu Achong. Di gua, Rajak terpikat pada kecantikan In Nyo. Dengan manis, In Nyo memanfaatkan perasaan Rajak, berjanji menjadi istrinya asal dibebaskan. Rajak tergoda, diam-diam menghubungi polisi hutan Jelambar. Sementara itu, Achong ditangkap di pasar Glodok dan dibawa ke perahu diangke oleh Dul dan Kainun yang menyamar sebagai polisi. Di Gua Jelambar, malam itu terang oleh lilin. Bahram, yang kini mengenakan pakaian Tionghoa tanpa kuncir, menjalankan ritual sembahyang untuk ayahnya. Ia menghadapi Achong, Kim Nyo, dan In Nyo, menceritakan identitasnya sebagai Lee Koe-nyan. Dengan golok di tangan, ia menghabisi Dul, Kainun, Achong, dan Kim Nyo sebagai balasan atas kematian ayahnya. Tiba-tiba, Rajak muncul bersama polisi dan asisten residen, dipicu pengkhianatannya demi In Nyo. Dalam kekacauan, Rajak dan Musin saling bertarung, dan keduanya tewas. Bahram menolak menyerah, memilih mengakhiri hidupnya dengan golok, diikuti Jenal dan Saban. In Nyo, satu-satunya yang selamat, kembali ke Bogor, menikah, dan memiliki 2 anak. Namun, bayang-bayang tragedi di Gua Jelambar terus menghantuinya. Ia menyesali peranannya dalam kematian Bahram, yang wajahnya, dengan pakaian Tionghoa dan golok di tangan, tak pernah hilang dari ingatannya.